Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Jalsendri Karim, selaku moderator dari kelompok 15 komunikasi kelompok. Jadi pada malam hari ini kami akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang kelompok. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Nurani Salimbato. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Salimbato. Saya akan membawakan materi tentang kelompok yang pertama, yaitu tentang pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial, pada dasarnya setiap individu merupakan bagian dari kelompok sosial. Nah, peran kelompok sosial bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan identitas dan saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai suatu kesatuan. Materi selanjutnya. Yang kedua, mengapa orang bergabung ke dalam kelompok? Ada banyak hal yang menentukan kenapa orang ingin bergabung dalam suatu kelompok. Misalnya, yang pertama ada daya tarik anggota kelompok, misalnya seperti fisik, sosial, dan daya tarik tugas. Yang kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok tersebut. Ada juga yang tertarik bergabung karena manfaat dari menjadi anggota kelompok tersebut, baik karena kepribadian, sosial, simbolik, maupun pekerjaannya. Yang berikutnya, materi ketiga yaitu tahap pengembangan. Ada terdapat 4 tahapan. Yang pertama tahap orientasi, tahap konflik, tahap kemunculan, serta tahap penguatan. Berikut. Materi keempat yaitu tentang budaya kelompok, simbol, kaidah, dan aturan. Melalui proses komunikasi, tercipta budaya kelompok. Beberapa aspek dari budaya kelompok berkembang secara alami. Semisal, pada perkembangan istilah-istilah bahasa slang di antara para anggota klub atau kelompok sosial, atau aturan berpakaian informal dalam kelompok sebaya. Dalam contoh lain, simbol atau aturan atau kaidah dihasilkan dari usaha yang sistematis para anggota kelompok. Dalam kasus seperti ini, simbol atau aturan dan kaidah diciptakan untuk memberi identitas kelompok untuk membedakan dari kelompok lain, untuk membedakan subkelompok tertentu dari unit kelompok yang lebih besar. Berikutnya. Nah, materi kelima yaitu pengambilan keputusan. Jenis keputusan yang harus diambil merentang mulai dari soal pertanyaan sederhana semisal, siapa harus mengordinasi pertemuan, hingga kepada tingkat keputusan yang lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pertanyaan sekitar kebijakan dan kegiatan pada kelompok informal kecil. Aturan yang memandu pengambilan keputusan muncul secara alami saat para anggota mulai meluangkan waktu bersama satu sama lain. Pada kelompok yang lebih besar dan lebih terstruktur, pengambilan keputusan kelompok umumnya dilakukan melalui undangan pertemuan dan diberi nama sebagai rapat. Sepanjang rapat, perilaku individu mengikuti sejumlah aturan yang terdefinisi jelas secara masuk akal. Beberapa di antaranya muncul spontan, dan yang lainnya berakar pada tradisi kelompok yang diinformalkan secara hukum atau melalui prosedur perwakilan. Baik, terima kasih Anissa. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yakni materi ke-6 tentang peran dan tanggung jawab, yakni yang berisi tentang dalam kelompok informal kecil, peran dan tanggung jawab anggota berkembang terutama sebagai hasil kesepakatan informal dan sering tidak diverbalkan. Dalam kelompok yang lebih besar dan kelompok lebih formal, peran individu dan tanggung jawabnya dapat dibuat secara eksplisit. Dalam klub misalnya, tugas dan tanggung jawab petugas, anggota komite, dan posisi lainnya umumnya rinci dalam anggaran rumah tangga tertulis atau konstitusi. Dan dalam kelompok kerja
kerja atau tim, tujuan dan misi serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia juga menjadi suatu yang dapat ditentukan. Yang selanjutnya yang ketujuh, kepemimpinan. Peran dasar seorang pemimpin adalah mengordinasi kegiatan individu-individu sehingga mereka berkontribusi pada tujuan keseluruhan kelompok dan kepada kemampuan adaptasi umum dari kelompok. Pada kelompok kecil, kepemimpinan merupakan aspek yang tidak terlihat bahkan tidak diamati sepanjang kelompok itu bekerja. Pada kelompok yang lebih besar, kepemimpinan adalah elemen penting, formal dan sering sangat nyata terlihat dalam melaksanakan fungsi sehari-hari maupun jangka panjang kelompok. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan dilaksanakan melalui komunikasi. Para pemimpin bertanggung jawab bagi pencapaian tujuan tertentu. Fungsi dasar kepemimpinan terbagi kedua kategori, yakni fungsi pemeliharaan kelompok dan fungsi pencapaian kelompok. Di antaranya fungsi pemeliharaan kelompok yakni mempromosikan partisipasi dan mengatur interaksi. Terus yang fungsi prestasi kelompok di antaranya menginformasikan, merencanakan, dan mengorientasikan. Yang selanjutnya konflik dalam kelompok. Sejumlah pendekatan telah berkembang untuk menganalisis dan memecahkan konflik dalam kelompok. Satu pendekatan yang menarik untuk mengklarifikasi konflik berdasarkan dua dimensi. Ketegasan. Perilaku yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Kesediaan bekerja sama. Perilaku dimaksud untuk memenuhi keprihatinan orang lain. Bila mana dikombinasikan, dua dimensi ini menghasilkan 5 gaya yang berbeda dari konflik. Yakni gaya kompetitif yang tinggi dalam gaya kompetitif tinggi dalam ketegasan, rendah dalam kerjasama. Contohnya pesaing tangguh yang menginginkan untuk mengalahkan orang lain. Sebuah orientasi berkelahi. Gaya akomodatif, rendah dalam ketegasan, tinggi dalam kerjasama. Contohnya pengikut yang santai, tidak menuntut dan mendukung. Gaya menghindar, rendah dalam ketegasan, rendah dalam kerjasama. Contoh orang yang low profile, acuh tak acuh, terisolasi dari kelompok, sebuah orientasi berlari. Gaya kolaboratif, tinggi ketegasan, tinggi dalam kerjasama. Contoh aktif, integratif, pemecah masalah. Gaya kompromis, moderat dalam ketegasan, moderat dalam kerjasama. Contohnya yaitu pendekatan yang bersifat memenuhi setengah-setengah keinginanmu atau menyerahkan satu hal dan mempertahankan hal yang lain. Baik, kesimpulan dari materi kami yakni seperti halnya hubungan kelompok kelompok diciptakan dan dipelihara oleh orang yang terlibat dalam pengolahan pesan timbal balik seperti yang kita lihat. Proses komunikasi membuat kelompok bekerja. Nah, komunikasi juga sangat penting agar setiap aspek kelompok berfungsi. Karena pada dasarnya setiap individu merupakan bagian dari kelompok sosial. Peran kelompok sosial bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Dan untuk seseorang masuk dalam sebuah kelompok tertentu tentunya punya alasan tersendiri. Dan tentunya dapat membantu dalam mengembangkan diri kita. Baik, itu sekian materi kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.